Mulai kita ya. Sampai syafaat namanya? Ya syafaat sudah. Terakhir syafaat. Iya betul. Terakhir syafaat. Sekarang masuk kepada iman kalau nggak salah. Iman kepada Al-Masih Dajjal. Ibunya. Belum datang ibunya. Ibu. Oh, di ruangan ini. Al-Masih Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa itu? Oh, potong kayu. Potong kayu. Masuk Isal Masih dong. Isa, bukan. Iman kepada Al-Masih Dajjal. Ayo mana? Iya. Maktub baina aini kafir. Ya di situ. Cek. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa salaman tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati billah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi kajian kita masuk ke sesi yang keempat ya. Dari pembahasan kita usul sunnah di Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaihi, dan kemarin kita sudah sampai kepada poin yaitu beriman kepada syafaat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke poin yang ke-22 ya, yaitu berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, wal imanu anal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun wal ahaditsu allati ja'at fi wal imanu bi anna dzalika kainun. Beliau mengatakan beriman bahwa Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar, tertulis di antara kedua matanya lafaz kafir, dan beriman terhadap hadis-hadis tentangnya dan bahwa hal itu pasti terjadi. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau setelah menjelaskan tentang keimanan kepada syafaat, maka Imam Ahmad masuk kepada pembahasan di antara tanda-tanda hari kiamat, yakni keimanan kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Maksud keimanan kepada Al-Masih Ad-Dajjal bukan mengimani Al-Masih Ad-Dajjal, tetapi yang dimaksud di sana adalah mengimani bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat besar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan beberapa tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya akan ada sosok yang bernama Al-Masih Ad-Dajjal, yang di kedua matanya tertulis lafaz kafirun. Yang lafaz kafir ini yang termaktub di kedua matanya itu betul-betul tertulis dalam bahasa Arab, huruf ka, fa, dan ra. Dan tulisan di antara kedua mata Al-Masih Ad-Dajjal ini, kafirun, itu bisa dibaca oleh orang-orang yang mampu membaca, dan juga bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak mampu membaca. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang panjang disebutkan, yaqra kullu mu'minin
katibin wa ghairi katibin. Huruf kafir yang termaktub di antara kedua, yakni mata Dajjal, itu bisa dibaca oleh setiap mukmin. Baik mukmin itu tersifati sebagai mukmin yang mampu membaca, mampu menulis, atau mukmin yang tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Al-Masih Ad-Dajjal, ya, itu merupakan salah satu di antara fitnah atau tanda-tanda hari kiamat. Bahkan para nabi dan rasul telah memperingatkan umatnya akan datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini sebagaimana ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, di mana beliau mendengar Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu a'waral kadzaba ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar wa inna baina ainaihi maktubun kafirun." Apa kata Rasulullah? Tidaklah setiap nabi dan rasul melainkan memperingatkan umatnya akan seseorang pendusta yang buta sebelah matanya. Dan sungguh Rabb kalian tidaklah buta. Dan di antara kedua mata pendusta tersebut tertulis huruf kafir. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Dajjal telah diperingatkan oleh para nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan dia dikatakan sebagai Dajjal karena memiliki sifat pendusta. Makanya nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan a'waral kadzaba, yakni Dajjal tersebut buta lagi pendusta. Tulisan kafir yang tertulis di antara dua mata Dajjal itu memang betul-betul tertulis dalam bahasa Arab, huruf kaf, fa, dan ra. Dan telah terjadi kesepakatan di antara para ulama di dalam masalah ini. Yang menyelisihinya ya adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menyelisihinya. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Itu hanya semata-mata kiasan, majas, yakni Dajjal itu tidak ada, apalagi tulisan yang termaktub di antara kedua matanya. Dajjal itu hanya semata-mata kiasan. Dan ucapan Mu'tazilah yang mengatakan Dajjal itu tidak ada, dia hanya semata-mata kiasan, ini dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Dajjal itu sosok yang benar-benar ada. Dan dia merupakan salah satu di antara tanda kiamat besar. Yang di antara kedua matanya tertulis huruf kafir. Fitnahnya sungguh sangat besar. Maka para nabi dan rasul telah memperingatkan umatnya agar kemudian berhati-hati terhadap fitnah Dajjal. Baik. Qala sahibul matan wa ana Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Lut. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi, dan bahwa Isa bin Maryam alaihi salam
akan turun lalu membunuhnya di pintu Lut. Setelah menjelaskan atau menerangkan Al-Masih yang pertama, yakni Dajjal, kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang Al-Masih yang kedua, yakni Nabi Isa alaihissalam. Makanya kata para ulama, ada dua Al-Masih. Yang pertama Al-Masih yang pendusta, yakni dia Dajjal. Sedangkan yang kedua Al-Masih yang mana dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Bahkan salah seorang di antara ulul azmi, dia adalah Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa Dajjal disebut sebagai Al-Masih? Sebagaimana mengapa disebut Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Al-Masih karena kemudian ketika dia berjalan di muka bumi tidak menimbulkan jejak. Iya, terhapus jejaknya. Ini sebagaimana kemudian dihikayatkan oleh sebagian ulama. Adapun Dajjal disebut dengan Al-Masih karena matanya satu buta. Di dalam bahasa Arab terhapus, yang kalau di sisi Nabi Isa terhapus jejak jalannya. Dalam bahasa Arab terhapus, yang pada sisi Dajjal terhapus sebelah matanya, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan masaha. Ya. Memang tidak datang keterangan yang jelas mengapa Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Al-Masih. Sebagaimana tidak datang keterangan yang jelas mengapa Dajjal disebut Al-Masih. Yakni Al-Masih ada dua macam. Yang satu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan salah seorang di antara ulul azmi, hamba pilihan. Sedangkan yang satu adalah pendusta hebat, yakni Dajjal, yang memiliki fitnah yang luar biasa, yang dia berjalan di muka bumi selama 40 hari mengaku sebagai Tuhan. Yakni Dajjal ini berjalan di muka bumi, seluruh muka bumi dia datangi dalam waktu 40 hari. Apabila kita bayangkan betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa Dajjal ini, sudah barang tentu kemampuan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menetapkannya. Yakni dia mampu berjalan di muka bumi dalam jangka waktu 40 hari. Dia datangi seluruh muka bumi dalam jangka waktu 40 hari. Mengaku sebagai Tuhan, menurunkan hujan, mampu memerintahkan kepada tanaman untuk mengeluarkan buah, menghidupkan yang mati, dan seterusnya. Dari seluruh permukaan bumi yang didatangi oleh Dajjal, maka hanya ada dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yakni yang pertama Mekah dan yang kedua Madinah. Yang pertama Mekah dan yang kedua Madinah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Dajjal berkeliling dunia selama 40 hari dan diikuti oleh orang-orang yang sependapat dan terfitnah dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala giring dia ke Babul Lut.
Lut adalah sebuah tempat, sebuah daerah di dekat Baitul Maqdis di Syam sana. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, semisal Imam Ibnu Katsir. Jadi Dajjal dan pengikutnya Allah Subhanahu wa taala giring, yakni diberikan keinginan untuk kemudian mengakhiri perjalanannya di Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis, di Babul Lut tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihi salam, yang Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa alaihi salam merupakan, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal, ini merupakan yang pertama tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati. Dan sungguh padanya ada ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat, yakni bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan penjelas hujjah akan datangnya hari kiamat. Ini sebagaimana juga ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minana bihi qabla mautihi. Dan ahli kitab, mereka tidak beriman kepadanya, yakni kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai datang kematiannya, yakni sampai datang kematian Nabi Isa alaihi salam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihi salam belum mati pada saat ini. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah rahimani wa rahim. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal rafa'na, bahkan dia kami angkat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam tidak mereka salib. Dan Nabi Isa alaihi salam tidak mereka bunuh. Bahkan dia kami angkat ke sisi kami. Maka satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu membunuh, yakni Dajjal, hanya Nabi Isa alaihi salam. Ketahuilah bahwasanya Dajjal ada dua macam. Yang pertama Dajjal yang apabila dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah Dajjal yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, yakni Al-Masih Ad-Dajjal. Sedangkan yang kedua, Dajjal adalah setiap orang yang memiliki sikap dan sifat sangat berdusta, bahkan mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Setiap orang yang memiliki sikap dan sifat, yakni sangat pendusta, bahkan sampai kepada tingkatan mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, la yaqumus sa'ah hatta yu'tuna salasuna dajjaluna kadzabun.
tidak akan datang hari kiamat sampai datang kepada kalian 30 orang dajjal yang mereka memiliki sikap dan sifat sangat pendusta. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan seluruhnya 30 orang dajjal tersebut mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka ini makna dajjal yang kedua, yakni setiap orang yang memiliki sikap dan sifat sangat pendusta, bahkan dia mengaku sebagai nabi dan rasul. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menggiring Dajjal dan para pengikutnya ke Syam. Lut itu adalah suatu tempat di Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu ada di negeri Syam. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam membunuhnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menegakkan salat dan bersama-sama kaum muslimin yang ada pada saat itu beliau menegakkan salat. Allahu a'lam bissawab. Baik. Qala sahibul matan wal imanu qaulun wa 'amalun yazid wa yanqus kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang sebagaimana di dalam hadis, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Imam Ahmad rahimahullahu taala setelah itu menjelaskan tentang konsep keimanan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, adalah ucapan, adalah perbuatan yang dia bisa bertambah dan dia juga bisa berkurang. Iman adalah ucapan dan perbuatan yang dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama ketika mendefinisikan sesuatu, maka definisi mereka, dan seharusnya seperti itu definisi yang mereka simpulkan dari sekian banyak dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Termaksud ucapan di sana adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Jadi lafadz qaul di dalam lafadz qaul di dalam ucapan Imam Ahmad tersebut adalah apa? Adalah qaul lisan dan qaul qalb, yakni ucapan lisan dan ucapan hati. Jadi kalau kemudian lebih diperinci, iman adalah ucapan lisan, ucapan hati atau keyakinan hati, dan amal anggota badan, yang iman tersebut bisa bertambah dan berkurang. Definisi keimanan seperti ini definisi yang ditetapkan oleh para ulama semisal Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Yang definisi tersebut bersumber dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwasanya iman itu terdiri dari 60 atau 70 lebih cabang. Fa'a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatu aza anit thariq wal haya syu'batu minal iman. Iman itu 60 atau 70 lebih cabang. Al-iman bid'un
Dalam lafaz pertama 60 lebih cabang, dalam lafaz yang kedua 70 lebih cabang. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 60 atau 70 lebih cabang. Bid'un itu adalah suatu istilah untuk menunjukkan angka atau bilangan antara 4 sampai 9. Jadi antara 4 sampai 9 maka biasa diistilahkan dengan bid'un, yakni 4, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iman antara 74 sampai 79 cabang. A'laha yang paling tingginya qaul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah qaul lisan. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatu azza'ani thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, amal anggota badan. Wal haya, dan malu adalah salah satu di antara cabang keimanan. Sedangkan malu adalah amalia atau perbuatan hati. Dari hadis ini, makanya para ulama mendefinisikan iman adalah ucapan lisan, keyakinan yang ada di dalam hati, dan amal anggota badan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan keimanan tersebut bertambah? Maka keimanan tersebut bertambah ketika seorang hamba mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Kalau ada seorang hamba yang pertama, dia mengumpulkan lebih banyak cabang keimanan dibanding yang lainnya, atau ada seorang hamba yang dia mengumpulkan cabang keimanan yang sebelumnya mungkin ada seorang hamba yang mengumpulkan cabang keimanan yang pada hari pertama, yang pada hari kedua lebih banyak daripada hari pertama, maka sudah barang tentu keimanannya bertambah. Sebagaimana apabila ada seorang hamba yang dia hanya mampu mengumpulkan sedikit cabang keimanan, atau pada hari kedua dia hanya mampu mengumpulkan cabang keimanan yang lebih sedikit daripada hari yang pertama, maka keimanannya berkurang. Atau keadaan yang ketiga, apabila ada seorang hamba yang pada dirinya tidak ada cabang keimanan yang pokok, maka bukan hanya berkurang keimanannya, tetapi dia tidak beriman. Lalu apa cabang keimanan pokok yang mesti ada pada diri seorang hamba? Rukun iman. Sepakat ulama, rukun iman adalah cabang keimanan pokok yang mesti ada pada diri seorang hamba. Apabila diasumsikan seorang hamba dia mampu mengumpulkan 60 lebih cabang keimanan, tetapi pada dirinya tidak ada 6 rukun iman, maka bukan imannya berkurang, dia tidak ada iman. Apabila ada seorang hamba, anggaplah cabang keimanan 76 sebagaimana yang, anggaplah cabang keimanan 77 sebagaimana yang ditakrir oleh Imam Baihaqi. Anggaplah cabang keimanan ada 77 sebagaimana ditetapkan oleh Imam Baihaqi. Apabila ada seorang hamba mengumpulkan 76 cabang keimanan dan satu cabang keimanan di antara 6 rukun iman tidak ada, dia tidak beriman. Bukan kurang keimanannya. Maka berkurang keimanan itu hanya ada pada hal-hal yang bukan merupakan cabang keimanan yang pokok yang mesti ada.
Iya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sebagaimana ucapan Imam Syafi'i ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Syafi'i mengatakan, telah terjadi kesepakatan di antara sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka yang saya jumpai, di mana mereka mengatakan iman adalah ucapan, amal, dan niat yang tidak bermanfaat salah satu, yang tidak bermanfaat yang tiga kecuali dengan yang lainnya. Maaf, tidak bermanfaat yang dua kecuali dengan yang lainnya. Yakni tiga-tiganya mesti ada. Ketika dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah cabang keimanan, iman lisan, maka ini tidak menunjukkan seseorang cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mematuhi konsekuensinya. Kan begitu? Karena kalimat la ilaha illallah yang merupakan cabang keimanan, yang asalnya adalah qaul lisan, ucapan lisan, maka dia memiliki konsekuensi. Konsekuensi berupa rukun, konsekuensi berupa syarat, dan konsekuensi agar jangan melakukan pembatalnya. Rukun kalimat la ilaha illallah, syarat kalimat la ilaha illallah, dan jangan sampai melakukan pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika para ulama mengatakan iman adalah ucapan, dan mereka memberikan contoh yang paling tinggi di antara cabang keimanan adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya seseorang cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak perlu memperhatikan rukun, tidak perlu memperhatikan syarat, dan kemudian na'udzubillah min zalik melakukan pembatal-pembatalnya. Imam Ahmad mengatakan iman adalah ucapan, amal yang dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Iya. Sebagaimana ada di dalam khobar. Yang dimaksud khobar di sana adalah hadis. Khobarnya apa? Hadisnya apa? Hadis yang bersumber dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna keadaan seorang mukmin keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan contoh di antara cabang keimanan, yakni kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang pada hakikatnya ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, ini hendak mengisyaratkan bantahan terhadap kaum Murji'ah, yang mana kaum Murji'ah mengeluarkan amal dari lingkup keimanan. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya akhlak itu adalah amal perbuatan. Di antara yang termaksud akhlak adalah menyebarkan salam. Di antara yang termaksud akhlak adalah yakni berwajah syariah. Di antara yang termaksud akhlak adalah yakni berusaha untuk membantu kesulitan saudaranya, dan sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak-akhlak yang mulia itu amal perbuatan yang dikerjakan.
Membantu saudara itu amal, perbuatan yang dikerjakan. Berwajah seri, amal, anggota perbuatan yang dikerjakan. Nah, kaum Murji'ah, mereka mengeluarkan amal dari lingkup keimanan. Telah terprosok sekian banyak kelompok di dalam memahami keimanan. Yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya pembahasan tentang keimanan ini pembahasan yang sangat penting karena telah terjatuh kepada kesalahan sekian banyak kelompok. Yang tadi telah saya isyaratkan adalah kelompok Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari keimanan, yakni amal tidak merupakan bagian dari keimanan. Bahkan Murji'ah yang ghulat, yang parah, ekstrim, sampai mengatakan bahwasanya keimanan itu cukup dengan at-tasdik, pembenaran di dalam hati saja. Tidak perlu dibuktikan dengan ucapan lisan, sebagaimana perbuatan anggota badan pun bukan merupakan konsekuensi dari keimanan. Cukup yakni pembenaran di dalam hati saja. Inilah ghulat Murji'ah yang mengatakan bahwasanya keimanan cukup hanya pembenaran di dalam hati saja. Maka bagi ghulat Murji'ah tidak ada bedanya seseorang yang meyakini kewajiban sholat dan dia tidak mengerjakan sholat sama sekali dengan orang yang meyakini kewajiban sholat dan rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Nggak ada bedanya. Konsekuensinya buruk sekali. Nggak ada bedanya. Karena keduanya sama-sama meyakini akan kewajiban sholat. Akan tetapi, ya, ghulat Murji'ah mengatakan bahwasanya apa? Perbuatan bukan merupakan bagian dari keimanan. Keimanan hanya cukup keyakinan. Cukup hanya dengan keyakinan. Sebagaimana kemudian ghulat Murji'ah, ghulat ini apa ya? Kelompok ekstrem dari kalangan Murji'ah. Mereka mengatakan apa? Memiliki pandangan apa? Amal tidak membawa pengaruh terhadap keimanan. Ketika seseorang meyakini tentang kewajiban sholat, dia tidak mengerjakan sholat sama sekali, tidak ada bedanya dengan orang yang meyakini wajibnya sholat dan rajin mengerjakan sholat. Juga tidak ada bedanya antara orang yang meyakini kewajiban sholat dan dia mengerjakan sholat dengan orang yang meyakini kewajiban sholat dan mereka menjadi pelaku kejahatan. Nggak ada bedanya, karena sama-sama memiliki asal yang sama, meyakini kewajiban sholat. Ini ghulat Murji'ah. Maka di sisi ghulat Murji'ah, orang yang paling soleh dengan orang yang paling buruk dalam amaliyah anggota tubuhnya, itu sama saja keadaannya. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Murji'ah tidak memiliki atau terjatuh kepada yang pertama, kesalahan mengeluarkan amal dari keimanan, dan yang kedua, menganggap bahwasanya keimanan itu tidak bisa berkurang maupun bertambah. Keimanan itu sesuatu yang jumud, tetap, beku, tidak bisa bertambah dengan sebab apapun, sebagaimana tidak bisa berkurang dengan sebab apapun. Kaum Murji'ah menganggap keimanan itu kal jamadat, seperti benda-benda keras, beku, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Taib. Jadi sama saja antara iblis
Ia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi izzatik," dan demi kemuliaanmu ya Allah. Dan sama saja antara iblis dengan para nabi dan rasul yang menetapkan Allah juga memiliki izzah. Sama saja. Kelompok kedua yang terjatuh kepada kesalahan di dalam bab keimanan adalah kaum Khawarij. Yang mereka sama-sama sepakat dengan kaum Murji'ah bahwasanya iman itu yakni apa? Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang di satu sisi. Jadi Khawarij dengan Murji'ah sepakat, iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tetapi yang menjadi beda, kalau kaum Murji'ah mereka memiliki pendapat kemaksiatan tidak membawa pengaruh terhadap ketaatan. Saya ulangi, kemaksiatan tidak membawa pengaruh terhadap keimanan. Adapun kaum kaum Khawarij, mereka menganggap bahwasanya kemaksiatan itu bukan hanya mengurangi keimanan tetapi menghilangkan keimanan. Iman tidak bisa berkurang. Kan saya katakan tadi, Murji'ah menganggap iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Begitu juga kaum Khawarij. Kaum Khawarij tidak mengatakan iman berkurang, tetapi hilang keimanan. Beda ya. Kalau berkurang itu berarti masih ada gitu loh. Kalau hilang ya nggak ada lagi. Nah sebagian teman-teman ketika saya sampaikan begini kok bisa begitu? Bukan kaum Khawarij menganggap seperti itu. Enggak, ada. Antum harus perhatikan. Kaum Khawarij tidak mengatakan iman berkurang, hilang keimanannya. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau iman itu berkurang berarti masih ada. Asas dari keyakinan kaum Khawarij pelaku dosa besar, maka bukan berkurang keimanannya, hilang keimanannya. Ini sesuatu yang berbeda. Maka di titik apakah iman itu bertambah atau berkurang? Apakah iman itu mungkin bertambah atau berkurang? Maka kaum Khawarij sepakat dengan Murji'ah. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kalau Murji'ah menganggap iman tidak bisa bertambah dan berkurang dengan sebab ketaatan maupun kemaksiatan, kaum Khawarij pun begitu. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Yang ada, hilang. Maklum ini? Ya sebagian teman-teman ketika kita katakan kaum Khawarij itu sama dengan Murji'ah, bingung. Kok bisa? Ya karena kaum Murji'ah tidak menganggap iman itu bisa berkurang. Sebagaimana kaum Khawarij tidak menganggap iman itu bisa berkurang. Di sisi iman tidak bisa berkurang, kaum Murji'ah dan Khawarij sama aja. Tetapi sikap mereka berbeda. Kalau kaum Murji'ah menganggap iman tidak bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan, tetap imannya itu stabil walaupun seseorang melakukan kemaksiatan. Kaum Khawarij mengatakan iman tidak bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah sebagian teman-teman bingung, Ustadz ente salah ngomong. Enggak, iman tidak bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Itulah pemahaman Khawarij. Loh bukankah pelaku dosa besar kufur di sisi Khawarij? Iya, maka bukan berkurang, hilang. Paham? Itu yang namanya tafsir ilmu. Perincian, kedetailan di dalam masalah ilmu. Iya. Yakni apa? Di satu sisi, Murji'ah dan Khawarij itu berbeda 180 derajat. Tapi di sisi yang lain, mereka sepakat atas ketidakmungkinan iman itu bisa berkurang. Begitu ya. Nah, Ahlussunnah mengatakan iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan iman itu bisa hilang kalau dia mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang merupakan kemaksiatan-kemaksiatan yang menghilangkan usul dari keimanan. Makanya Imam Ahmad bawakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Ini adalah bantahan terhadap kaum Khawarij yang mengeluarkan amal dari bab keimanan. Dan kita sama-sama tahu akhlak yang baik, tabiat, perilaku
adab, etika, itu merupakan amal yang dikerjakan oleh seorang hamba. Allahu a'lam bishawab. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa man taraka as-salah faqad kafar wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufr illa as-salah man tarakaha fa huwa kafir wa qad ahalla Allahu qasra. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir, dan tidak ada suatu amalan apapun yang apabila ditinggalkan maka menyebabkan pelakunya berada di kekafiran melainkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kafir dan Allah telah menghalalkan dirinya untuk dibunuh. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala masuk ke dalam pembahasan hukum orang yang meninggalkan salat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur, dan tidak ada amal, yakni maksudnya amal anggota badan, yang apabila ditinggalkan oleh pelakunya akan menyebabkan pelakunya terjatuh kepada kekufuran, kecuali ketika dia meninggalkan salat. Dan seseorang yang meninggalkan salat maka yakni telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya meninggalkan salat ada pada dua keadaan, yakni tarkus shalah halatan, yakni meninggalkan salat itu tidak lepas dari dua keadaan. Meninggalkan salat tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang meninggalkan salat karena dia tidak mengetahui akan kewajiban salat. Seseorang meninggalkan salat karena dia tidak mengetahui akan kewajiban salat. Misalnya dia hanya mengetahui bahwasanya apa yang wajib dalam Islam itu adalah misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan amal-amal seperti sholat, puasa, ataupun yang lainnya, dia tidak mengetahui itu suatu kewajiban. Dan ini mungkin saja terjadi pada orang yang pertama baru masuk Islam, ya, atau yang kedua, orang-orang yang berada di tempat-tempat yang jauh. Ada sebagian di antara orang-orang yang berada di tempat-tempat yang terpencil tidak mengetahui hukum-hukum yang telah diketahui secara maklum oleh orang-orang, misalnya di tempat-tempat yang ramai, perkotaan. Maka keadaan yang pertama, kata Syekh Ubaid, seseorang meninggalkan sholat karena dia tidak mengetahui bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Ya, dalam masalah ini dia tidak mengetahui sholat itu hukumnya wajib. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh Ubaid, diberitahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, yakni sholat itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu maksudnya, hukumnya wajib, diterangkan kepada dirinya bahwasanya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau kemudian telah jelas pada dirinya sholat 5 waktu hukumnya wajib, dia masih kemudian menentang kewajiban sholat 5 waktu, kata Syekh Ubaid, maka disinilah masuk ke dalam pembahasan dia meninggalkan sholat secara sengaja setelah memiliki ilmunya. Yakni dia meninggalkan secara amidan, sengaja. Keadaan yang kedua, meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengetahui akan kewajibannya. Meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengetahui kewajibannya. Nah, meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengetahui kewajibannya pun terbagi menjadi 2. Dia meninggalkannya karena jahidan, yakni menolak untuk mengerjakan sholat. Dia tahu wajib, tetapi dia enggan.
Ya. Dia tahu hukumnya wajib, tetapi dia menolak, membantah kewajiban tersebut, mencari cara alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Maka dalam keadaan dia meninggalkan sholat, dalam keadaan dia tahu akan kewajiban sholat, dan dia meninggalkan sholat karena jahidan, maka dia masuk ke dalam pembatal keislaman, yakni juhud. Karena kita tahu kafir di dalam syariat Islam itu bisa terjadi karena yang pertama i'rad, berpaling. Yang kedua juhud, menentang. Yang ketiga istikbar, sombong. Kalau antum belajar Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, di dalam bab kufur akan menjumpai ada 4 macam kekufuran. Juhud, istikbar, i'rad, dan yang satu lagi apa? Saya biarkan yang satu lagi untuk menjadi teka-teki. Ada 4. Juhud, istikbar, i'rad. I'rad atau a'rad. Dan yang keempat, ya biarin aja, biar jadi teka-teki. Yakni apa? Ketika dia meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengetahui kewajiban sholat, dan dia meninggalkannya karena tidak mau menolak kewajiban sholat itu sendiri, maka dia telah terjatuh kepada pembatal keislaman dalam bab kufur, yakni kufur juhud. Kemudian, ya, keadaan yang kedua, dia meninggalkan sholat bukan karena menolaknya, tetapi kaslan, karena malas. Dia meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Dia tahu wajib, dia tinggalkan sholat bukan karena menolak kewajibannya, tetapi karena malas mengerjakan sholat. Kaslan, tahawunan, ma'ikrar biwujubiha, yakni dia malas, menganggap remeh untuk mengerjakan sholat, bersamaan dengan dia menetapkan akan wajibnya sholat. Wa hadza fi qaulan li ahli ilm. Dalam masalah ini ada 2 pendapat di antara para ahli ilmu, yakni meninggalkan sholat dengan sebab malas, menganggapnya remeh, dalam keadaan dia meyakini tentang kewajiban sholat. Maka para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Yang pertama, fasik, orang tersebut terjatuh kepada kefasikan yang sangat besar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Az-Zuhri, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu di antara 2 pendapat Imam Ahmad. Dikatakan oleh Syekh Ubaid, wa huwa ihda ruwayataini an Ahmad, yakni dia salah satu di antara 2 pendapatnya Imam Ahmad. Tidak heran apabila seorang ulama memiliki lebih dari 1 pendapat. Tidak heran terkadang dari seorang ulama pada satu masalah memiliki lebih dari 1 pendapat. Tidak heran. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seorang ulama berfatwa A di satu tempat dan berfatwa B di tempat yang lain. Kenapa beda fatwanya? Yang satu A, yang satu B? Karena perbedaan situasi dan lingkungan tempat dia berfatwa. Ini bukan sesuatu yang dikatakan sebagai mencela-mencela, enggak. Tetapi justru menunjukkan bahwasanya ulama itu adalah orang-orang yang betul-betul paham waki kenyataan mat'u. Ini bukan mencela-mencela. Karena selain hukum halal haram, maka di sana juga ada pertimbangan maslahat madarat, di sana juga ada pertimbangan maqasid syariah dan yang lainnya. Ya.
maka keadaan satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa kemudian membawa dua fatwa yang berbeda. Bukan sang ulama mencela-mencela. Tidak. Iya. Yang dihadapinya adalah lingkungan situasi yang berbeda. Atau kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemungkinan yang kedua, kenapa ulama ini berfatwa A dan pada kesempatan yang lain berfatwa B, maka fatwa B-nya itu mengkoreksi fatwa A-nya. Seperti qaul jadidnya Imam Syafi'i yang merupakan koreksi terhadap qaul qadimnya Imam Syafi'i. Walaupun qaul jadidnya Imam Syafi'i yang ada di Mesir dikatakan oleh para ulama, ada pendapat Imam Syafi'i begini, Imam Syafi'i punya qaul jadid, yakni fatwa-fatwa beliau ketika beliau ada di Mesir. Qaul qadimnya adalah fatwa-fatwa beliau ketika berada di Baghdad. Ya, fatwa-fatwa beliau yang berada di Baghdad. Yakni dikatakan oleh para ulama, qaul jadidnya Imam Syafi'i ini merupakan koreksi pada qaul qadimnya Imam Syafi'i itu sendiri. Tetapi kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama yang lain bahwasanya terkadang yang dikoreksi oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadid yang mengkoreksi qaul qadim, maka yang benar qaul qadim itu sendiri. Ya kan manusia begitu ya. Kadang-kadang yang dia dalam tanda kutip rujuk, malahan kemudian itulah yang benar. Saya rujuk dari pendapat itu. Padahal itulah yang benar. Dan ini bukan celaan kepada seorang imam, apalagi sekelas Imam Syafi'i. Begitu. Nah, ini diantara dua alasan dari beberapa alasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam. Makanya kalau dikatakan Imam Ahmad memiliki pendapat dua dalam masalah ini, salah satunya adalah Imam Ahmad menganggap orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas, menganggap remeh, dan dia tahu akan kewajiban sholat, maka kata Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya adalah apa? Orang tersebut fasik. Dan orang-orang yang meriwayatkan ucapan para ulama ini biasa diistilahkan dengan ashab, yakni sahabat-sahabat ulama-ulama tersebut. Kalau dari sisi Imam Syafi'i, maka ashabnya Imam Syafi'i Al-Muzanni, Al-Humaydi, Abu Bakar Al-Humaydi. Ya. Ini orang-orang yang meriwayatkan kalamnya Imam Syafi'i. Kalau dari sisi Imam Ahmad ini dua diantaranya. Kalau dari sisi Imam Ahmad misalnya Al-Athram, Ibnu Hani, Saleh, Abu Daud, itu orang-orang yang meriwayatkan fatwa-fatwanya Imam Ahmad. Ya. Taib, ini sekedar tambahan. Nah, seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, karena menganggap remeh, dalam keadaan dia mengetahui akan wajibnya sholat, pendapat pertama, dia dihukumi fasik. Pendapat kedua, dia dihukumi kafir. Dan ini adalah zahir pendapat Imam Ahmad, dan ini salah satu dari fatwanya Imam Ahmad. Bahkan dikatakan ini fatwanya yang paling kuat. Karena Imam Ahmad memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, fasik sebagaimana yang disebutkan di dalam poin yang pertama tadi. Pendapat kedua, kafir sebagaimana disebutkan di dalam poin yang kedua ini. Maka pendapat Imam Ahmad dari dua riwayat beliau yang paling kuat adalah kafir. Buktinya apa? Ya buktinya dalam usul sunnah ini Imam Ahmad mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Jadi pendapat Imam Ahmad yang ada dua, yang pertama menghukumi fasik, yang kedua menghukumi kufur, maka yang paling kuat di antara fatwanya Imam Ahmad adalah yang menghukumi kufur. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad itu sendiri di dalam kitab beliau Ushul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan man taraka shalah
faqad kafara. Wa laisa min a'mali syai' tarkuhu. Tidak ada amal yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan seseorang kufur kecuali salat. Ini pada hakikatnya adalah hadis. Ini pada hakikatnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-faslu bainana wa baina ahli kitab as-shalah, faman taraka as-shalah faqad kafara. Al-ahdu allazi baini wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Yang memisahkan antara kita dengan mereka yakni ahli kitab adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka telah kufur. Ini hadis sahih. Iya. Dan disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, seorang tabi'in, dia mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salati." Bahwasanya para sahabat Rasulullah tidak melihat suatu amal apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kufur, kecuali kemudian amal tersebut adalah amal sholat. Ya, maka memang ada khilaf di dalam masalah ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengetahui akan kewajibannya, dan yang menjadi alasan dia meninggalkan sholat adalah malas. Tetapi kalau yang menjadi alasan dia meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban sholat, maka tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, andai kata seseorang sholat 5 waktu, tetapi berkeyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, maka nggak ada guna sholatnya. Ada orang sholat 5 waktu, tapi dia meyakini sholat 5 waktu nggak wajib, maka nggak ada guna sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada risalah-risalah yang bagus dalam masalah ini. Yang pertama tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hukum meninggalkan sholat, dan sebagaimana mazhab yang ditekuni oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin memilih pendapat Imam Ahmad yang mengkufurkan orang yang meninggalkan sholat. Tetapi di sana ada perbandingan, yakni hukum meninggalkan sholat yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang Syekh Albani memerinci hukum orang meninggalkan sholat seperti apa yang telah kita sampaikan tadi. Allahu a'lam. Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq, ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، تقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلاف وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebaik-baik orang dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Kami mendahulukan mereka bertiga sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu. Kemudian setelah mereka ada 5 orang ashabu asyurah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua patut untuk menjadi khalifah dan semuanya adalah imam atau pemimpin. Kami berpendapat demikian berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kami menyebutkan secara berurutan tatkala Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat masih berkumpul, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam.
Taib. Kemudian Imam Ahmad bergeser pembahasannya kepada apa? Al-i'tiqad fi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni keyakinan seorang ahlu sunnah muslim, keyakinan yang benar seorang ahlu sunnah muslim terhadap sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa sahabat atau siapa orang-orang yang dikategorikan sebagai sahabat? Maka mungkin definisi yang paling bagus adalah definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu Salah tentang sahabat. Mereka adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di dalam keadaan beriman. Ya. Seseorang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mu'minan bi wa mata 'ala dzalik. Yang bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam keadaan beriman dan mati di dalam keadaan beriman. Jadi ini definisi yang bagus sekali dari Imam Ibnu Salah. Setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah, disebutkan di sana bertemu, tidak dipersyaratkan apakah orang itu melihat. Karena ada sebagian orang yang bertemu dengan Rasulullah tidak melihat beliau. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Di antaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum bertemu dengan Rasulullah tetapi tidak melihat karena dengan sebab kebutaan. Setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah tidak diikat dengan syarat pertemuannya, jangka waktunya selama apa. Maka sahabat Rasulullah adalah orang yang bertemu dengan beliau walaupun hanya sesaat. Sudah barang tentu orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya sesaat dikategorikan sebagai sahabat. Sebagaimana orang-orang yang lama berjumpa bertemu dengan Rasulullah pun dikategorikan sebagai sahabat. Tetapi sudah barang tentu tingkatan mereka berbeda. Ada yang kemudian masuk kepada kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar. Orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah bukan hanya sesaat, 2 saat, tetapi sekian lama membersamai beliau. Ada sigorus sahabah, yakni orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam waktu yang sesaat saja. Atau orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan mereka masih kecil, tetapi mereka semua layak, pantas dikatakan sebagai sahabat. Setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah berjumpa, maka dikeluarkan orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, akan tetapi mereka beriman dengan Rasulullah. Kalau tabi'in adalah orang yang tidak sezaman dengan Rasulullah. Sedangkan orang-orang ini sezaman dengan Rasulullah tetapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Maka mereka mendapatkan apa? Mendapatkan yakni sebuah istilah baru. Kalau sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan sezaman, sudah barang tentu berjumpa itu menunjukkan sezaman. Sedangkan orang-orang ini sezaman dengan Rasulullah tetapi tidak berjumpa dengan Rasulullah dan mereka beriman dengan Rasulullah. Mereka ini namanya al-mukhdaram. Mukhdaram ini tingkatan antara sahabat dengan tabi'in. Kalau tabi'in, orang-orang yang memang tidak sezaman dengan Rasulullah. Tidak sezaman dengan Rasulullah. Kalau tidak sezaman, lalu bagaimana bisa berjumpa? Iya kan? Nah, ada tingkatan antara sahabat dengan tabi'in. Inilah mukhdaram. Orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tetapi mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah. Jumlah mereka tidak banyak.
Kurang lebih sekitar antara 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang. Ya, jumlah mereka nggak banyak. Kurang lebih 15 sampai 20 orang. Ini Al-Mukhdaram ini. Jadi beda antara sahabat dengan Mukhdaram sebagaimana beda antara Mukhdaram dengan tabi'in. Kalau tabi'in tidak sezaman dengan Rasulullah, apalagi bertemu. Ya? Kalau sahabat sezaman dan bertemu. Kalau Mukhdaram sezaman tetapi tidak bertemu. Jumlah mereka nggak banyak, antara 15 sampai 20 orang. Yang paling masyhur mungkin Shuraih Al-Qadi. Ini nama Mukhdaram yang paling masyhur. Atau mungkin Syakik Al-Balkhi. Najasyi sahabat. Sahabat kalian kata Rasulullah. Walaupun tidak bertemu, Rasul mentakrir yakni apa? Najasyi sahabat. Iya. Ada hal yang menarik dari ucapan Imam Zahabi dalam Al-Muqidhah. Kalau datang pertanyaan, ntar dulu, kita lanjutkan dulu definisi sahabat. Setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah, perkataan berjumpa dengan Rasulullah, maka di dalamnya termasuk orang yang berjumpa tetapi tidak melihat. Tidak dikaitkan berjumpa tersebut dengan seberapa lama waktu berjumpanya. Pun dikatakan berjumpa di sana, maka di dalamnya sudah barang tentu sezaman. Karena bagaimana mungkin bisa berjumpa kalau tidak sezaman? Maka keluar dari berjumpa walaupun sezaman, mukhdaram. Dalam keadaan beriman, maka ada orang yang berjumpa dengan Rasulullah sezaman dengan Rasulullah tetapi tidak beriman, maka mereka bukan sahabat. Semisal Abu Jahal, iya kan? Berjumpa dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, tetapi tidak beriman. Dan mati di dalam keadaan beriman. Yakni mereka mati di dalam keadaan beriman. Maka keluar darinya, yakni termasuk di dalamnya, sahabat-sahabat yang sempat keluar dari agama Islam dengan sebab wafatnya Rasulullah. Ada sebagian sahabat-sahabat beliau yang sempat keluar dari agama Islam dengan sebab wafatnya Rasulullah, kemudian diperangi oleh Abu Bakar dan mereka masuk lagi ke dalam agama Islam dan mati di dalam keadaan Islam. Mereka termasuk sahabat. Ada orang-orang yang kemudian setelah Rasul wafat keluar dari agama Islam. Iya. Ini tidak perlu saya sebutkan namanya untuk menjaga kemuliaan mereka. Ya. Tidak perlu kita sebut namanya. Cukup tahu saja bahwasanya ada orang-orang yang keluar dari agama Islam itu ketika Rasul wafat, berarti kan sebelum Rasul wafat mereka beriman. Betul enggak? Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq sehingga orang-orang tersebut masuk lagi ke dalam agama Islam. Dan sebagian besar di antara mereka mati dalam keadaan agama Islam. Mereka sahabat. Ya. Tadi saya sempat isyaratkan, ada hal yang menarik sekali dari ucapan Imam Zahabi. Ketika menjelaskan tentang siapa sahabat yang terakhir wafat. Sahabat yang terakhir wafat, kalau berdasarkan hadis tajdid, tahun berapa sahabat yang terakhir wafat? Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di sekitar tahun 10 Hijriah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya di penghujung 100 tahun setelah hari ini tidak ada seorang pun yang hidup pada hari ini hidup pada saat tersebut. Sesungguhnya di penghujung 100 tahun dari hari ini tidak ada orang-orang yang hidup di hari ini hidup pada hari tersebut. Ini menunjukkan apa? Sahabat yang terakhir wafat di tahun berapa? 109 atau 110 Hijriah. Dan memang seperti itu. Amr bin Watsilah wafat tahun 109 atau 110 Hijriah. Dan dia adalah sahabat yang terakhir wafat. Iya.
Tapi Imam Zahabi punya suatu dalam tanda kutip, yakni apa? Ucapan yang menarik. Bahwasanya sahabat yang terakhir wafat bukan Amr bin Wathilah atau Abdullah As-Saqafi, bukan. Tetapi Nabi Isa alaihi salam. Kok bisa? Al-Muqizah itu kitab Mustalahul Hadis yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Definisi sahabat menurut Ibnu Salah apa? Setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah. Apakah Nabi Isa berjumpa dengan beliau? Berjumpa? Di mana berjumpanya? Pas Isra dan Mi'raj. Dalam keadaan beriman kepada risalah beliau. Apakah Nabi Isa beriman kepada risalah beliau? Beriman. Buktinya apa? Tadi telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Dan mati dalam keadaan beriman. Apakah Nabi Isa sudah mati sekarang? Belum. Kapan dia mati? Nanti setelah membunuh Dajjal. Berarti sahabat Rasulullah yang masih hidup sampai hari ini tersisa satu orang, Nabi Isa. Begitu kata Imam Zahabi. Dan dialah yang terakhir mati. Ini kalau kemudian kita terapkan definisi Imam Ibnu Salah, betul. Nabi Isa sahabat Rasulullah. Tetapi sebagian ulama dalam tanda kutip mencela Imam Zahabi. Karena menjadikan Nabi Isa alaihissalam ulul azmi sebagai tingkatan seseorang sahabat. Sahabat itu derajatnya lebih rendah dibanding para nabi dan rasul, apalagi ulul azmi. Jadi Imam Zahabi dicela gara-gara ini. Ini kurang kerjaan Az-Zahabi kata sebagian orang. Tapi Imam Zahabi imam Ahlus Sunnah, imam besar dari kalangan Ahlus Sunnah yang kita hormati. Tapi kalau kemudian definisi sahabatnya Ibnu Salah dimasukkan kepada Nabi Isa, betul. Iya kan? Tapi tidak layak Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai sahabat. Dia nabi dan rasul, ulul azmi. Sedangkan kita sama-sama tahu tingkatan sahabat itu lebih rendah daripada tingkatan nabi, apalagi tingkatan rasul, apalagi tingkatan ulul azmi, apalagi tingkatan kalimullah. Maaf, ruhullah. Maaf, bukan kalimullah, ruhullah. Iya kan? Jadi Imam Zahabi dicela gara-gara ini salah satunya. Zahabi kurang kerjaan gitu kan. Kayak nggak ada lain yang mesti dikerjain. Ya, tapi kalau diterapkan definisi Ibnu Salah, betul. Ya, saya mengatakan Imam Zahabi ini dicela oleh ulama yang lain. Ini bukan dalam rangka yang pertama antum ikut-ikutan mencela Imam Zahabi, enggak. Hendaklah kita semuanya tahu diri siapa kita, siapa Az-Zahabi. Hah? Iya kan? Az-Zahabi itu seseorang yang kemudian Ibnu Hajar ketika minum air Zam-Zam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoanya di makam Ibrahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah minum air Zam-Zam di makam Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku seseorang yang berilmu melebihi, jadikanlah aku seseorang yang berilmu seperti Az-Zahabi atau Al-Iraqi. Apa yang terjadi? Kata para ulama, Ibnu Hajar melebihi keduanya. Jadi minum apa? Air Zam-Zam di makam Ibrahim, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang berilmu seperti Az-Zahabi atau Al-Iraqi. Apa yang terjadi? Bahkan dia lebih alim daripada keduanya. Begitu. Maka kalau kita minum air Zam-Zam, jangan lupa berdoa. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan di dalam meminumnya. Jadi saya mengatakan bahwasanya Az-Zahabi dicela ini bukan untuk menganjarkan antum mencela Imam Zahabi, enggak. Ya. Dan para ulama juga bukan mencela dalam artian ngata-ngatain Zahabi, enggak. Cuma Imam Zahabi kurang kerjaan, ngapain ini ngelakuin yang modelnya kayak gini. Hah? Ini merendahkan derajat Nabi Isa.
Tapi begitulah Imam Zahabi mengatakan dalam Muqizah, Nabi Isa adalah sahabat yang terakhir wafat. Jadi hadis Rasulullah tidaklah seseorang yang hidup pada hari ini, hidup 100 tahun yang akan datang, itu menurut Zahabi ditaksis dengan kisah hidupnya Nabi Isa. Begitulah. Jadi siapa sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan mukmin dan wafat dalam keadaan beriman. Dan kata Imam Ahmad, sebaik-baik umat ini setelah Nabi mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, sebaik-baik umat setelah seluruh Nabi dan Rasul, sebaik-baik umat setelah seluruh Nabi dan Rasul adalah umatnya Muhammad, yakni para sahabat. Jadi sahabat itu bukan hanya sebaik-baik umatnya Rasulullah, tetapi sebaik-baik umat setelah seluruh Nabi dan Rasul. Ini kata Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik zaman atau orang yang hidup pada zamanku. Perkataan sebaik-baik orang itu menunjukkan orang yang dari dulu sampai yang sekarang sampai yang akan datang. Iya kan? Jadi bukan sahabat Rasulullah itu adalah umat beliau yang terbaik, bukan itu. Maka ucapan Imam Ahmad sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, ini betul, tetapi mungkin bisa kita tambah, bahkan para sahabat adalah sebaik-baik umat secara mutlak, bukan umat Muhammad saja. Jadi para sahabat bukan sebaik-baik umat dari kalangan umat Muhammad, tetapi sebaik-baik umat dari seluruh umat manusia. Begitu. Ya. Tayyib. Siapa mereka? Sebaik-baik umat setelah nabinya, yakni orang-orang yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar. Kemudian Utsman bin Affan. Dan kita mendahulukan tiga orang ini sebagaimana yang didahulukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada khilaf di dalam masalah ini, yakni ucapan ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu di dalam hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya apa? Para sahabat itu berbincang-bincang di zaman Rasulullah, siapa orang terbaik pada zaman ini. Maka kita memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan. Dan Rasulullah tidak mengingkari. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah siapakah yang terbaik dari para sahabat, maka yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab adalah orang yang terbaik dari kalangan sahabat. Ahlus Sunnah sepakat itu. Yang pertama Abu Bakar, adapun yang kedua siapa? Umar. Ahlus Sunnah sepakat. Yang kedua, Ahlus Sunnah berbeda pendapat siapa yang terbaik setelah Umar bin Khattab. Jumhur Ahlus Sunnah mengatakan yang terbaik setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Adapun Ahlus Sunnah dari kalangan Kuffah mengatakan yang terbaik setelah Umar bin Khattab adalah Ali bin Abi Thalib. Maka jangan heran kalau kita membaca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah yang berasal dari Kuffah, maka sebagian di antara mereka mendahulukan Ali bin Abi Thalib dibanding Utsman bin Affan. Contohnya apa? Akidah Thahawiyah dan syarahnya. Ulama-ulama Kufah. Iya. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendahulukan Utsman dibanding Ali
atau mendahulukan Ali dibanding Utsman bin Affan, ini tidak masuk dalam ranah manhaj Ahlussunnah. Ini khilaf dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Karena di dalam riwayat-riwayat sebagian sahabat mendahulukan Utsman, Rasul diam. Dalam riwayat-riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Ya Ali, engkau itu kedudukannya seperti Harun di hadapan Musa." Ya Ali, engkau itu kedudukannya di hadapanku seperti Harun di hadapan Musa. Ini kan mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Iya. Harun Nabi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya tinggi. Iya kan? Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumpamakan Ali bin Abi Thalib sebagai Harun. Bukankah itu kedudukan yang tinggi bagi Ali bin Abi Thalib? Maka khilaf para ulama. Dan ini bukan masuk ranah manhaj. Siapa yang paling utama, apakah Ali atau Utsman? Maka apa? Jumhur ulama salaf mengatakan Utsman. Adapun ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Kuffah, dan di antara mereka juga sedikit dari kalangan Basrah, mengatakan yang utama adalah Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Tetapi ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh Ahlussunnah sepakat bahwasanya kekhalifahan Utsman bin Affan, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya apa? Utsman bin Affan paling layak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Ahlussunnah sepakat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam akidah wasithiyah, siapa yang mengingkari urutan kekhalifahan, maka dia lebih bodoh daripada keledai tunggangannya. Siapa yang mengingkari apa? Urutan kekhalifahan. Urutan khalifah siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Setelah itu Utsman. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengingkari urutan kekhalifahan seperti ini? Misalnya Ali yang layak menjadi khalifah pertama kali. Atau harus setelah Umar, itu Ali, Utsman belakangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia lebih bodoh daripada apa? Keledai tunggangannya. Karena sama saja dengan mengatakan para sahabat, ya, mendiamkan orang yang salah untuk menjadi khalifah. Kan konsekuensinya begitu. Kalau kemudian yang berhak menjadi khalifah setelah Ali, kalau yang berhak menjadi khalifah setelah siapa? Setelah Abu Bakar Siddiq adalah Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat kemudian membiarkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, ya, maka ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwasanya seakan-akan para sahabat membiarkan orang yang salah menjadi khalifah, dan ini tidak boleh diyakini atau dikatakan oleh seorang muslim. Ya, maka perkataan Imam Ahmad, lam yakhtalifu fi dzalik, kembali kepada matan, lam yakhtalifu fi dzalik, tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Sebenarnya ada khilaf, sebagaimana kita katakan tadi. Yang tidak ada khilaf di dalam masalah ini adalah urutan kekhalifahan. Tidak ada khilaf. Tetapi urutan keutamaan setelah Umar bin Khattab ada khilaf. Sebagaimana diisyaratkan oleh yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Setelah tiga orang tersebut adalah ashab syura khamsah. Setelah tiga orang tersebut adalah yakni 5 orang setelahnya, yakni Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. Di sana maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ada 10 orang yang disebut pada satu keadaan, satu waktu yang sama, yakni 8 orang yang awal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian 2 orang yang Rasul sebut juga. Siapa 2 orang itu? Al-Asyrah Mubasyirina bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa 2 orang itu? Sa'id bin Zaid
Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ada 10 orang. 8 yang ada di sini, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kenapa Abu Ubaidah ibn Jarrah tidak dimasukkan ke dalam 5 itu dengan mengatakan setelah 3 ada 7 orang? Kenapa gak dimasukkan Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah? Karena mereka wafat sebelum Umar bin Khattab, sebelum Utsman bin Affan wafat. Jadi begini, kekhalifahan setelah Rasulullah wafat ada pada Umar bin Khattab, ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini berdasarkan apa? Isyarat yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan para sahabat sepakat atas itu. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka menjadi khalifah siapa? Siapa? Setelah Abu Bakar wafat, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab. Kekhalifahan Umar bin Khattab ini adalah penunjukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan setelah itu disepakati oleh para sahabat. Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai khalifah, dan sahabat sepakat. Setelah Umar bin Khattab wafat, ditikam oleh Abu Lulu al-Majusi, maka yang menjadi khalifah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah, ini hasil syura. Syura berapa orang? 6 orang. Siapa 6 orang itu? Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ke-6 orang ini layak menjadi khalifah. Mulai dari Utsman sampai siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kenapa tidak disebut Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Sa'id bin Zaid? Karena mereka sudah wafat sebelum siapa? Sebelum Umar bin Khattab wafat. Iya kan? Jadi andai kata mereka masih hidup sebelum Umar bin Khattab wafat, maka mereka juga layak menjadi khalifah. Perhatikan kedetailan ilmu di sini ya. Kenapa disebut cuma 5 di sini? 6 sama Utsman setelah Umar wafat. Kenapa Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah tidak disebut? Mereka sudah wafat sebelum Umar wafat. Bagaimana mungkin orang yang wafat layak menjadi khalifah? Udah mati kok. Maka setelah Umar bin Khattab wafat, tersisa 6 orang sahabat dari Al-Asyrah Mubasyirina bil Jannah. Setelah Umar bin Khattab wafat, tersisa 6 orang. Betul ya? Kan Abu Ubaidah ibn Jarrah sama Sa'id sudah wafat. Abu Bakar wafat, kan 10 nih. Ya, Abu Bakar wafat. Hah? Abu Ubaidah, Sa'id, Umar, sisa 6. Betul? Nah, 6 orang ini berkompromi siapa yang menjadi khalifah. Karena Umar tidak menunjuk siapa yang menjadi khalifah setelahnya, maka mengerucut kepada 2. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan ini menjadi calon khalifah pada saat itu. Abdurrahman bin Auf berkeliling kota Madinah, meminta masukan siapa yang layak menjadi khalifah sepeninggalan Umar. Maka suara semua mengerucut kepada Utsman bin Affan. Dan 6 orang Ahlussyura ini sepakat menunjuk Utsman bin Affan, termaksud Ali bin Abi Thalib. Begitu. Tadinya dari 6 orang ada 2 kandidat, Utsman, Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkeliling mendengar siapa yang paling layak menjadi khalifah. Maka ternyata kemudian kaum muslimin menghendaki Utsman bin Affan. Maka berbaiatlah kaum muslimin kepada Utsman bin Affan, termaksud Ali bin Abi Thalib. Makanya Imam Ahmad mengatakan semua mereka layak menjadi khalifah. Karena tidak ada penunjukan dari wahyu,
Sebagaimana juga tidak ada penunjukan dari khalifah sebelumnya. Makanya juga dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, mereka itu ashabus syura, yakni orang bermusyawarah. Bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah. Maka terpilihlah Utsman bin Affan dan mereka semuanya layak untuk menjadi imam. Ya. Dan ini sebagaimana ada dalam hadis Ibnu Umar, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Allahu a'lam bishawab. Baik. Summa min ba'di ashabi syura ahlul badr minal muhajirin summa ahlul badr minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadri hijrani wasabiqati awalan fa awalan. Baik. Terjemahannya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah ashabu asyura adalah ahli Badar dari kaum muhajirin, kemudian ahli Badar dari kaum ansar, dari para sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan kadar hijrah dan keterdahuluan masuk Islam. Baik, apabila kemudian kita coba urutkan keutamaan sahabat dan mereka semuanya orang-orang yang utama lagi mulia, begitu ya. Kalau kemudian kita coba urutkan keutamaan sahabat sebagaimana ya yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan mereka semuanya orang-orang yang utama lagi mulia, maka yang pertama, sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab tanpa khilaf. Ya. Jadi yang pertama, sahabat yang paling utama setelah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab tanpa ada khilaf. Yang kedua, ada khilaf mana yang paling utama antara setelah Umar bin Khattab, antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan khilaf tersebut jumhur mengatakan Utsman, ahlu Kufah dan sebagian ahlu Basrah mengatakan Ali bin Abi Thalib. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah 4 orang itu, maka sisa dari asyrah, yakni 6 orang yang paling utama. Siapa sisanya? Hah? Kok Ali? Kok bisa Ali? Hah? Siapa? Talhah, Zubair, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, mendahulukan ahli Badar dari kalangan muhajirin, kemudian ahli Badar dari kalangan Ansar. Ini tingkatan keempat. Ahli Badar dari kalangan muhajirin, setelah itu ahli Badar dari kalangan Ansar. Tinggi kedudukan ahli Badar ini. Ada seseorang yang kemudian pernah melakukan kesalahan yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Saya tidak sebutkan kesalahannya apa untuk menjaga kehormatan sahabat. Hatib bin Abi Balta'ah melakukan kesalahan. Sebagaimana tabiat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau mengatakan, ya Rasulullah, nih Hatib bin Abi Balta'ah melakukan kesalahan yang seperti ini, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Ya Umar, bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada ahli Badar, isna ma syi'ta. Kerjakan apa yang hendak kalian kerjakan, karena sesungguhnya dosa kalian telah aku ampuni. Jadi apa? Dari ucapan itu, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang Umar bin Khattab untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, sekaligus menunjukkan kedudukan yang tinggi dari sahabat Ahlul Badar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli lagi atas apa yang mereka kerjakan. Karena apa yang mereka kerjakan
itu akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi memang betul-betul ahli Badar itu orang-orang yang bertakwa lagi mulia dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ucapan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada ahli Badar, isna ma syi'ta. Kerjakan apa yang hendak kalian kerjakan karena sesungguhnya kalian telah diampuni. Aku ampuni." Kemudian ucapan Rasulullah kepada Umar bin Khattab yang ditujukan kepada Ahlul Badar, diantaranya Hatib bin Abi Balta'ah ini, kan menyebar di sekitar para sahabat, betul? Sehingga para sahabat memiliki sikap takzim, hormat kepada Ahlul Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang jumlahnya nggak banyak. Kurang lebih sekitar 313 sampai 319 orang. Nggak banyak ahli Badar. Menyebar bahwasanya si fulan itu ahli Badar, si fulan ahli Badar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Rasul kita mengatakan, kerjakan apa yang kalian kerjakan, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi ahli Badar itu memang betul-betul manusia yang utama, sebagaimana seluruh sahabat manusia yang utama. Ditinjau dari segi apa? Mereka mengetahui dosa-dosa mereka telah Allah Subhanahu wa taala ampuni, tetapi tidak menjadikan mereka tertipu. Coba kalau kemudian omongan model gitu dialamatkan kepada manusia akhir zaman semisal kita, apa yang kira-kira akan kita kerjakan? Hah? Fulan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Kira-kira kalau omongan kayak gini jatuhnya kepada manusia akhir zaman seperti kita, apa yang kira-kira akan dikerjakan oleh orang-orang tersebut? Ya sudah, tinggalkan sholat, berzina, minum minuman keras. Loh kok begitu? Ya Allah telah mengampuni saya kok. Tetapi itu tidak terjadi pada ahli Badar. Pada ahli Badar tahu bahwasanya apa? Mereka diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Umar bin Khattab tahu dosa-dosanya telah diampuni. Dan dia adalah khalifah, dia adalah al-asyrah, mubasirina bil jannah, dia adalah ahlul Badar. Apa kata Umar bin Khattab di dalam keadaan sakaratul maut? Celaka Umar kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Coba. Maka sebagian orang mungkin akan mengatakan, enak amat para sahabat, baru melihat Rasul sebentar saja, ketemu Rasul sebentar saja, mendapatkan keutamaan sedemikian besar. Kita ini beramal sekian lama nggak bisa menandingi amalia sahabat, walaupun mereka hanya beramal sedikit sekali. Begitu. Rugi kita ini jadi orang, kenapa kita nggak jadi sahabat? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang layak menemani nabinya, siapa yang tidak layak menemani nabinya. Di antara yang layak menemani nabinya adalah mereka, dan kita tidak layak. Makanya kita tidak dijadikan untuk menemani nabinya. Azan ya? Hampir. Begitu. Maka yang keempat sahabat yang paling utama adalah Ahlul Badar dari kalangan Muhajirin, kemudian dari kalangan Ansar. Ya? Kemudian sahabat yang paling utama setelah itu adalah apa? Orang-orang yang mengikuti Sulhul Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan. Sulhul Hudaybiyah. Ya? Yang berbaiat di bawah pohon bersama Rasulullah. Sehidup semati membela agama Islam. Itu yang paling utama. Dan seluruh sahabat yang lain setelah itu. Makanya sebagai seorang muslim, Ahlus Sunnah, itu tidak boleh berkomentar negatif tentang sahabat. Tidak boleh berkomentar negatif tentang sahabat. Ya? Ada seorang sahabat mengomentari negatif sahabat yang lain. Bayangin nih, ini sahabat mengomentari negatif sahabat yang lain. Saya nggak bicarakan siapa sahabat yang komentar negatif kepada sahabat yang lain. Sengaja ini ya, saya sembunyikan namanya. Tujuannya apa? Agar tidak ada sedikit pun di dalam hati kita rasa untuk merendahkan para sahabat. Saya bisa saja sebut namanya, tapi sengaja saya sembunyikan. Ada seorang sahabat merendahkan sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Iza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang sahabatku, hendaklah engkau diam. Padahal yang komentarin ini sahabat yang lain. Kalau seorang sahabat dikatakan oleh Rasulullah jangan berkomentar buruk tentang sahabatnya yang lain,
Lalu bagaimana kira-kira orang yang derajatnya lebih rendah daripada sahabat? Bayangkan. Ada seorang sahabat yang mencela sahabat yang lain. Ya maklum ya, namanya kehidupan sesama manusia kan. Kadang-kadang ada komentar negatif yang dialamatkan. Kadang-kadang ada celaan, ejekan. Betul? Ada seorang sahabat yang mencela sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? La tasabu ashabi. Jangan cela sahabatku. Fawalillazi nafsi biyadih. Yang demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, laukana ahadakum mithla Uhud zahaban fanfaqahu fi sabilillahi ma balagha muddan ahadihim walan nasifah. Jika ada salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan menyamai infak mereka di jalan Allah, walaupun mereka berinfak sebesar 1 mud ataupun setengah mud. Mud apa? 1 mud atau setengah mud apa? Enggak, saya enggak bilang takarannya. Yang diinfakin oleh, jangan kalian mencela sahabatku. Andai kata ada salah seorang di antara kalian yang berinfak sebesar gunung emas, yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infak mereka, walaupun mereka hanya berinfak 1 mud atau setengah mud. 1 mud atau setengah mud apa? Infak mereka ini sahabat infak apa? Infak apa? Mud itu ukuran, takaran atau timbangan. Mud itu alat takar atau alat timbang? Alat takar. Emas itu ditakar atau ditimbang? Ditimbang. Berarti andai kata kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai infak mereka, walaupun mereka berinfak 1 mud atau setengah mud dari apa yang bisa ditakar, bukan apa yang bisa ditimbang. Jadi setengah mud atau 1 mud yang diinfakkan oleh para sahabat, ini bukan infak emas, tetapi infak yang bisa ditakar. Misalnya mereka berinfak 1 mud gandum atau setengah mud gandum. Maka infak mereka 1 mud gandum atau setengah mud gandum itu lebih utama daripada infak kita, walaupun kita berinfak 1 gunung Uhud emas. Karena mud itu bukan ukuran timbangan, tetapi ukuran takaran. Dan emas itu ditimbang. Betul? Maka mud yang diinfakkan sahabat bukan mud emas. Karena emas tidak pernah ditimbang, ditakar. Ente beli emas di liter atau ditimbang? Kalau kayaknya luar biasa Sultan ya, datang ke toko emas, mau beli emas berapa banyak? Seember. Tapi nggak diterima juga sama tukang penjual emas ya. Hanya ditimbang. Mau beli emas berapa? Seember lah. Gak usah pakai timbang-timbangan, seember aja saya beli nih emas nih. Penuhi ember ini dengan emas. Saya beli semuanya. Nggak diterima. Karena tidak pernah dikenal emas itu ditakar. Berarti yang diinfakkan oleh para sahabat berupa mud, dan mud itu adalah satuan takaran, itu sesuatu yang bisa ditakar. Bisa jadi gandum, ya, bisa jadi tepung, bisa jadi garam, karena garam pada saat itu ditakar. Bisa jadi apa? Kurma. Antum bayangkan coba, kurma ditakar. Ya. Dan saya mendengarkan penjelasan ini, bahwasanya infak mereka 1 atau setengah mud berupa gandum dan atau tepung. Itu saya mendengarkan penjelasan ini dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena tidak pernah dikenal yang namanya emas ditakar, padahal mud adalah takaran. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya keutamaan para sahabat. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Insyaallah taala nanti ba'da zuhur, ba'da isoma, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari yakni apa? Dari kitab Ushulus Sunnah.
Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.